Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Kusumo, mahasiswa Magister Ilmu Politik UI, ingin menguraikan tugas makalah saya di mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi. Saya mendapatkan tema mengenai demokrasi di Myanmar dan spesifik saya akan membahas mengenai demokratisasi di Myanmar di bawah atau di era kepemimpinan Presiden Thein Sein pasca pemilu tahun 2010. Saya akan awali dengan pendahuluan di mana konteks masyarakat dari Myanmar sendiri sebenarnya terdiri dari beragam etnik dan di antara banyak etnik tersebut, Burma menjadi salah satu etnik yang dominan karena lebih dekat dengan Tibet dan juga China, sementara etnik lain seperti Karen, San, Rakhine itu menjadi etnik yang minoritas dan cenderung dinilai sebagai gerakan separatis. Kemudian konteks yang kedua adalah di pendahuluan ini tentang junta militer yang berkuasa di Myanmar sejak 1962 dengan kudeta yang dilakukan. Nah, waktu itu dipimpin oleh Jenderal Nguyen. Kekuasaan ini kemudian justru digunakan untuk menindas dan juga tidak ada kebebasan sipil di Myanmar. Kemudian baru pada 1990 sebenarnya sudah ada pemilu ketika itu Partai National League for Democracy atau NLC itu menang tapi kemudian dianulir oleh kudeta militer tersebut. Partai ini dipimpin oleh salah satu tokoh juga di Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi seperti itu. Nah, ini semakin menambah perparah keadaan masyarakat di Myanmar sehingga kemudian baru 2010 diadakan pemilu dan ini adalah momentum berubahnya Myanmar dan menuju jalan demokratisasi seperti itu. Saya akan fokus membahas tentang pertanyaan penelitian tentang bagaimana proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar era kepemimpinan Presiden Thein Sein pasca pemilu tahun 2010. Nah, saya menggunakan kerangka teori yaitu tentang demokratisasi yang memang sudah berkembang pasca runtuhnya komunisme Soviet 1989 seperti itu. Demokratisasi sendiri sebenarnya adalah merupakan proses perubahan sistem politik dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis seperti itu. Kemudian Anderson di sini menekankan bahwa hal penting dari proses demokratisasi adalah tentang partisipasi, tentang kebebasan, dan juga tentang adanya kompetisi. Anderson kemudian juga mengatakan bahwa keragaman etnik itu bisa menjadi salah satu hambatan dalam proses demokratisasi. Pembahasan, nah saya akan membagi dua. Yang pertama adalah bagaimana konteks pemilu 2010 itu menjadi momentum awal demokratisasi. Jadi pemilu ini adalah pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan pasca 1990 ya. Ini dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Karena ternyata telah terjadi pergolakan ya. Ada pemberontakan etnik di berbagai macam daerah di Myanmar. Kemudian akhirnya pemerintah itu menilai bahwa ini harus disiasati karena dinilai kepentingan dari etnik tersebut tidak diakomodasi. Kemudian akhirnya pemerintah memilih jalan pemilu sebagai solusi, meskipun beberapa pihak akhirnya meragukan proses pemilu 2010 ini karena dinilai pasti ini akan kembali ke kekuasaan militer, tapi tetap dilaksanakan. Pemilu ini sebenarnya adalah pemilu yang diikuti oleh partai-partai yang juga didukung oleh junta militer, yaitu UDP dan NUP seperti itu. Sementara partainya Aung San Suu Kyi itu tidak dibolehkan ikut pemilu karena beberapa anggotanya masih merupakan tahanan politik. Nah, akhirnya pemilu ini jelas dimenangkan oleh Partai Union Solidarity and Development Party dengan raihan 80% suara di parlemen seperti itu. Nah, meskipun ditentang, pemilu ini tetap berjalan sedemikian rupa seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana proses demokratisasi di Myanmar era kepemimpinan Presiden Thein Sein. Jadi parlemen yang baru terpilih hasil pemilu 2010 itu menetapkan presiden baru bernama Thein Sein melalui pemilihan parlemen pada 4 Februari 2011. Banyak pihak meragukan, tapi ternyata di bawah kepemimpinan Thein Sein ini telah terjadi banyak perubahan yang justru mendorong pada proses demokratisasi. Di antaranya adalah membuka ruang bagi kebebasan pers, membebaskan tahanan-tahanan politik yang waktu itu ditahan, kemudian juga membentuk lembaga Komnas HAM untuk menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian yang menarik adalah menghapuskan atau membebaskan tahanan Aung San Suu Kyi seperti itu. Dan kemudian
bahkan mengizinkan untuk media barat itu meliput proses pemilu seperti itu. Nah, kebijakan dari Tencent ini menjadi menjadi batu loncatan penting proses demokratisasi di Myanmar, sehingga junta militer tidak boleh sewenang-wenang lagi untuk menahan masyarakat sipil, kemudian juga ada hak untuk memilih dan dipilih bagi tahanan-tahanan politik yang dibebaskan, kemudian juga para buruh dibebaskan untuk berserikat bahkan melakukan demonstrasi, dan yang terpenting adalah partainya Aung San Suu Kyi itu bisa ikut pemilu lagi seperti itu. Jadi ada kebebasan, ada kompetisi di sana seperti itu. Nah, kemudian pasca kebijakan ini, kemudian dunia internasional itu mempercayai kembali Myanmar, bahkan Sekjen PBB ketika itu Ban Ki-moon itu mengapresiasi langkah Myanmar. Kemudian juga bahkan di tingkat ASEAN kepercayaan Myanmar kembali dengan dipilihnya Myanmar dalam pertemuan ASEAN di Bali 2011, bahwa Myanmar akan dipercaya menjadi ketua ASEAN pada tahun 2014. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat diutus oleh Obama untuk datang ke Myanmar, meninjau langsung dan berdiskusi dengan Aung San Suu Kyi tentang masa depan demokrasi di Myanmar seperti itu. Kemudian yang penting adalah di sini juga peran dari Aung San Suu Kyi ya, sebagai ikon dari demokrasi di Myanmar seperti itu. Dia menumbuhkan semangat atau menjadi simbol perlawanan yang tangguh terhadap kesewenangan rezim militer yang anti demokrasi. Nah, akhirnya di sini Presiden Tencent menjadi seorang pelopor proses demokratisasi di Myanmar seperti itu. Semua kebijakan yang mulai dari tadi yang disebutkan, adanya kemerdekaan pers, kemudian membebaskan tahanan-tahanan politik, membentuk lembaga Komnas HAM, menghapus status tahanan bagi Aung San Suu Kyi, bahkan membolehkan rakyat mendirikan serikat organisasi, serta mengizinkan kembali partai NLD, partainya Aung San Suu Kyi, untuk berpartisipasi dalam pemilu. Itu merupakan unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh Presiden Thein dalam konteks adalah unsur-unsur demokratisasi sebagaimana yang disebut oleh Anderson seperti itu. Adanya partisipasi politik, kemudian kebebasan dan juga kompetensi. Sebagai sebuah kesimpulan, akhirnya di sini saya menyimpulkan bahwa demokratisasi di Myanmar telah menemui titik terang dengan pemilu 2010 yang berhasil menghasilkan parlemen yang memilih Presiden Thein Sein. Kemudian Presiden Thein Sein mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang membuka partisipasi publik yang lebih luas, membuka kebebasan, dan juga menjamin adanya kompetisi di dalam pemilu seperti itu, sehingga Presiden Thein Sein telah meletakkan batu yang kokoh untuk proses demokratisasi yang lebih maju di Myanmar. Presiden Thein Sein telah menjadi aktor penting proses demokratisasi di Myanmar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.